Ridwan menjawab, keberhasilannya tergantung malam ini. Terlepas dari berhasil atau tidak, besok pagi kita tetap berangkat. Nanti aku akan langsung pesan tiket pesawat untuk kita berdua. Hotel juga akan kupesan yang pernah kuceritakan kepadamu sebelumnya. Hotel layar bintang 7 itu. Setiap hari, aku lihat orang-orang di internet membanggakan betapa mewahnya hotel itu. Aku ingin melihat sendiri sehebat apa sebenarnya hotel itu. Mendengar itu Carla langsung menari kegirangan. Ya ampun, bagus sekali. Aku memang sudah tidak sabar ingin pergi. Kalau begitu kau urus saja pekerjaanmu malam ini. Aku akan segera berkemas. Ridwan berkata dengan penuh gaya. Jangan bawa terlalu banyak barang. Bawa yang benar-benar perlu saja. Selain kebutuhan pokok, semua yang lain kita beli langsung saja di sana. Carla begitu senang hingga hampir melompat. Baik, kalau begitu cepat selesaikan urusanmu. Aku pergi berkemas dulu. Setelah menutup telepon, Carla langsung menelpon Andi. Saat itu Andi Rewa sedang berada di hotel lereng bukit kawasan hotel pemandian air panas. Kakek dan kedua pamannya masih berada di Jakarta untuk membahas kerjasama investasi. Mereka secara khusus meminta Andi lebih sering menemani neneknya. Kebetulan saat itu Rika juga sedang berlatih mengendalikan energi spiritual di villa lain, sehingga Andi Rewa datang ke sana. Awalnya dia berencana kembali ke kota sebentar lagi, menjemput Najwa di kantornya, lalu pulang makan malam bersama. Namun begitu menerima telepon Carla, wanita itu langsung berkata, "Menantuku yang baik, ayahmu malam ini tidak pulang makan. Katanya besok pagi mau ke Dubai. Aku juga harus berkemas. Kalau kau dan Najwa mau makan sesuatu, pesan saja dan kirim ke rumah." Andi Rewa bertanya dengan heran, "Bukankah ayah bilang urusannya di sini belum selesai? Kenapa besok sudah berangkat?" Carla tertawa. "Aku juga tidak tahu apa rencananya. Tapi tadi dia bilang ada urusan bisnis malam ini. Berhasil atau tidak semuanya tergantung malam ini. Namun apapun hasilnya, besok pagi tetap berangkat." Begitu mendengar itu Andi Rewa langsung tahu bahwa mertuanya pasti akan melakukan sesuatu terhadap Peter malam ini. Meskipun tidak tahu persis apa rencana mereka, Andi Rewa sebenarnya tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, baik Ridwan maupun Joni hanyalah ikan kecil di hadapan Peter. Satu-satunya yang dia khawatirkan adalah jika mereka menggunakan cara-cara kasar dan membawa sekelompok preman untuk mencari masalah. Peter memang orang yang berpengalaman dan telah menghadapi banyak badai kehidupan. Namun pada akhirnya, dia hanyalah pria parubaya yang lemah secara fisik. Jangankan bicara soal anak buah Joni yang jumlahnya banyak. Bahkan jika hanya Joni dan Ridwan berdua, mereka tetap bisa memukul Peter tanpa kesulitan. Karena itu setelah mempertimbangkannya, Andi Rewa memutuskan untuk diam-diam pergi ke jalan barang antik dan mengawasi situasi dari jauh. Selama mereka tidak menggunakan kekerasan, dia tidak akan ikut campur. Tetapi jika mereka mulai bertindak kasar, dia bisa langsung menghentikan mereka. Memikirkan hal itu, dia berkata kepada Carla, "Bu, malam ini aku juga tidak pulang makan. Nanti aku akan mengabari Najwa. Ibu dan Najwa pesan makanan saja untuk makan malam." Sebenarnya Carla tidak keberatan. Yang terpenting baginya adalah dia tidak sempat memasak dan khawatir Andi pulang lalu tidak menemukan makanan. Karena Andi juga tidak pulang makan, semuanya menjadi lebih mudah. Maka dia berkata sambil tersenyum, "Baiklah, menantuku yang baik. Kalau kau juga sibuk, urus saja pekerjaanmu. Aku akan menelpon Najwa dan menyuruhnya memesan makanan apa saja. Aku dan dia makan di rumah saja." Andi pun menutup telepon, berpamitan kepada neneknya, lalu mengemudi menuju jalan barang antik. Sesampainya di sana, dia mengenakan masker dan berjalan-jalan sebentar. Tidak lama kemudian dia menemukan toko pavilion harta karun milik Peter. Saat ini pavilion harta karun bahkan belum memiliki papan nama. Di dalam toko hanya ada Peter seorang diri
yang sedang merapikan rak dan etalase. Selain rak-rak bekas dan lemari pajangan kosong, hampir tidak ada barang dagangan yang bisa dijual. Dilihat dari situasinya, untuk benar-benar beroperasi secara normal, setidaknya masih membutuhkan 1 atau 2 bulan persiapan. Andi Rewa tidak masuk untuk mengganggunya. Sebaliknya, dia pergi ke sebuah kedai teh yang berada tidak jauh di seberang jalan. Di lantai 2, dia menemukan tempat duduk dengan pemandangan yang sangat baik. Setelah memesan 1 teko teh, dia duduk santai sambil minum teh dan menunggu. Dia ingin melihat sendiri rencana licik apa yang sedang disusun oleh mertuanya dan Joni. Pukul 6.30 sore, langit mulai gelap. Sosok yang tampak tergesa-gesa berlari kecil memasuki jalan barang antik. Begitu masuk, dia langsung menuju museum barang antik. Toko yang berada di lokasi paling strategis di kawasan tersebut. Saat itu, manajer museum barang antik, manajer Agung, sedang menjaga toko bersama beberapa pegawainya. Ada beberapa pelanggan yang hanya sekedar melihat-lihat. Manajer Agung menyerahkan mereka kepada para pegawai, sementara dirinya sendiri menunggu dengan gelisah anak buah yang dikirim Joni. Beberapa menit kemudian, seseorang bergegas masuk. Begitu melangkah ke dalam, dia langsung bertanya, "Apakah bos ada? Apakah toko ini membeli barang antik?" Manajer Agung segera menyambutnya dengan hangat. Tentu kami membeli barang antik. Boleh tahu, barang apa yang ingin kau jual?" Orang itu melihat ke sekeliling, lalu mengeluarkan sebuah benda yang dibungkus kain sutra merah dari dalam pakaiannya. Dia membuka sedikit salah satu sudut kain itu, memperlihatkan sebagian kecil isi di dalamnya kepada manajer Agung. Setelah itu dia buru-buru menutupnya kembali dan berkata dengan suara rendah, "Ini barang kelas atas, tinggal tergantung apakah tokomu punya kemampuan untuk membelinya atau tidak." Manajer Agung tersenyum. "Kalau kau berkata begitu, berarti kau meremehkan museum barang antik. Di seluruh Makassar, kalau ada barang yang tidak mampu dibeli oleh museum barang antik, maka tidak akan ada orang lain yang mampu membelinya." Lalu dia berkata dengan ekspresi penuh keyakinan, "Dari sekilas yang kau perlihatkan tadi, aku hanya melihat sedikit bagian yang tampaknya merupakan sebuah alas. Kalau penilaianku tidak salah, berdasarkan pengalaman pribadi, itu kemungkinan besar barang dari zaman Majapahit. Begini saja, silakan ikuti aku ke ruang VIP. Di sana kita bisa bicara lebih rinci. Aku juga bisa memeriksa barangnya dengan seksama dan memberikan harga yang pantas." Orang itu segera mengangguk. "Baik, cepat saja." Manajer Agung membawanya ke ruang VIP di bagian belakang, lalu menutup pintu. Kini hanya mereka berdua yang berada di dalam ruangan. Awalnya ruang VIP itu tidak memiliki kamera pengawas. Namun sejak insiden Ridwan memecahkan vas, Fania memerintahkan pemasangan kamera di tempat yang mudah terlihat. Begitu masuk dan melihat kamera, orang itu langsung bertanya, "Kenapa ada kamera di sini? Kedatanganku ke tempat ini tidak boleh diketahui orang luar." Manajer Agung tahu betul bahwa semua percakapan ini hanyalah bagian dari skenario yang telah disiapkan. Karena itu dia tersenyum dan menjelaskan, "Jangan khawatir, ini kamera keamanan internal kami. Fungsinya untuk berjaga-jaga kalau suatu saat terjadi perselisihan mengenai barang. Di bisnis seperti kami, kehati-hatian itu wajib. Misalnya kau membawa keramik yang sudah retak, lalu sengaja menjatuhkannya di sini dan menuduh kami yang merusaknya, kemudian meminta ganti rugi sesuai harga pasar. Kalau tidak ada rekaman, bagaimana kami bisa membela diri? Benar begitu kan?" Orang itu tampak tidak berdaya dan melambaikan tangannya. Baiklah. Aku datang untuk menjual barang, bukan menipu orang. Kau lihat saja dulu, kalau cocok, cepat beri aku harga." Setelah berkata demikian, dia menyerahkan bungkusan kain merah itu kepada manajer Agung. Manajer Agung menerimanya, lalu memeriksa patung perunggu dan alasnya secara terpisah dengan sangat teliti. Setelah itu dia tersenyum dan bertanya, "Saudaraku,
Apakah kau sedang buru-buru menjual barang ini? Orang itu mengangguk. Iya, asal harganya cocok, aku bisa menjualnya sekarang juga. Manajer Agung tersenyum penuh makna. Kalau begitu, berapa harga yang kau inginkan? Orang itu mengangkat 5 jarinya. 5 juta. Manajer Agung terkekeh. 5 juta. Barang ini terlihat seperti patung perunggu dari zaman yang sangat lama. Bentuk, pengerjaan, dan kualitasnya sangat bagus. Kalau masuk balai lelang, harganya bisa mencapai 10-20 juta. Kalau dititipkan ke toko antik besar seperti museum barang antik, setidaknya bisa terjual sekitar 10 juta. Jadi kenapa kau mau melepasnya hanya dengan 5 juta? Orang itu menghela nafas. Terus terang saja, barang ini milik ayahku. Ayahku meninggal sore ini. Semua barang antiknya diwariskan kepada kakakku lewat surat wasiat. Aku merasa ayah terlalu memihak kepadanya. Karena itu aku ingin mengambil sedikit keuntungan untuk diri sendiri. Diam-diam aku membawa barang ini keluar dan ingin segera menjualnya. Kau tidak perlu memberitahuku apakah nilainya 10 juta, 20 juta, bahkan 30 atau 50 juta. Aku tidak serakah. Beri saja aku 5 juta dan barang ini menjadi milikmu. Manajer Agung langsung bertanya, kalau ayahmu sudah mewariskan barang ini kepada kakakmu, lalu kau diam-diam membawanya keluar, bukankah itu pencurian? Kalau begitu barang ini adalah barang curian. Menurutmu, aku berani membelinya? Orang itu buru-buru menjelaskan, ayahku punya banyak sekali barang antik. Ini hanya salah satunya. Kakakku juga tidak mengerti barang antik. Dia bahkan tidak tahu ada barang seperti ini. Apalagi nilainya. Lagi pula kalau aku bisa menjualnya secara terbuka, mana mungkin aku hanya meminta 5 juta. Kau mengenal banyak orang kaya kalau kau menemukan seseorang yang mau membelinya seharga lebih dari 10 juta. Bukankah kau bisa mendapatkan keuntungan minimal 5 juta, bahkan lebih? Lalu dia berkata dengan wajah penuh penyesalan, aku sudah menjelaskan semuanya dengan jujur. Aku tidak mau bertele-tele lagi. Harganya kuturunkan 1 juta. Jadi tinggal 4 juta. Kalau kau mau ambil saja sekarang. Kalau tidak aku akan mencari pembeli lain. Manajer Agung mendengus sinis. Wah, saudaraku. Kemampuan aktingmu memang cukup bagus. Cerita yang kau karang juga lumayan meyakinkan. Hanya saja, kau salah memilih sasaran. Menurutmu, aku bisa menjadi manajer umum museum barang antik tanpa mampu melihat trik murahan seperti ini? Ekspresi orang itu langsung berubah panik. Trik apa? Aku sungguh-sungguh ingin menjual barang. Kalau kau mau beli silakan. Kalau tidak, kembalikan saja. Aku bisa mencari pembeli lain. Manajer Agung tersenyum meremehkan. Patung ini memang bagus. Bentuk dan pengerjaannya sangat baik. Tapi lapisan tuanya jelas hasil rekayasa buatan. Menurutku, barang ini memang bukan kerajinan modern. Namun usianya juga tidak terlalu tua. Namun harus kuakui satu hal. Alas yang kau bawa ini memang benar-benar barang asli dari masa Majapahit. Hanya saja ini cuma alas. Tanpa patung aslinya, nilainya tidak seberapa. Paling hanya ratusan ribu. Jadi menurutku, keseluruhan barang ini paling bernilai 700-800 ribu. Kau datang menawarkan 5 juta, seolah-olah memberiku kesempatan mendapatkan barang murah. Bukankah itu sama saja menganggapku bodoh? Orang itu langsung panik. Ini, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Manajer Agung berkata dengan angkuh. Aku sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia ini. Kalau trik kecil seperti milikmu saja tidak bisa kulihat, berarti semua tahun pengalamanku sia-sia. Setelah berkata demikian, dia melemparkan kembali barang itu kepadanya dan berkata, saudaraku, kalau ingin menipuku, kemampuanmu masih terlalu dangkal. Pulanglah dan berlatih beberapa tahun lagi. Orang itu menerima barang tersebut dengan gugup dan ketakutan. Maaf bos, aku memang tidak tahu diri. Berani memamerkan kemampuan kecilku di depan ahli sepertimu. Tolong jangan diambil hati. Aku hanya orang kecil yang mencari sesuap nasi.
Manajer Agung melambaikan tangannya dengan jijik. "Sudah, bawa barangmu dan pergi." Orang itu buru-buru menyimpan barang tersebut ke dalam pakaiannya dan berlari keluar tanpa menoleh lagi. Sementara itu manajer Agung membelakangi kamera dengan wajah penuh kepuasan. Di dalam hati, dia menghela napas. Jadi beginilah rasanya pamer kemampuan teknis. Meski tahu ini hanya sandiwara, tapi rasanya benar-benar menyenangkan. Semakin terbawa suasana, bakat aktornya langsung muncul. Dia menatap ke arah pintu tempat orang itu kabur dan mencibir. "Penipu barang antik yang lebih pintar daripada aku, manajer Agung, bahkan belum lahir di dunia ini." Setelah berkata demikian, dia menutup pintu ruang VIP dan kembali ke ruang utama toko. Sementara itu setelah gagal di museum barang antik, orang tersebut membawa barangnya dan mulai berkeliaran di sepanjang jalan barang antik. Kebetulan saat itu Peter sedang bersiap menutup toko. Dia berencana pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari dan menata lantai 2 yang akan digunakannya sebagai tempat tinggal. Pada saat itulah, orang itu datang diam-diam ke depan tokonya. Begitu melihat Peter, keduanya saling berpandangan. Orang itu segera menurunkan suaranya dan bertanya dengan misterius, "Bos, apakah kau menerima barang antik di sini?" Di dunia perdagangan barang antik, barang-barang yang asal-usulnya tidak bersih biasanya baru dibawa keluar untuk diperjualbelikan menjelang toko tutup pada malam hari. Terutama bagi mereka yang datang ke toko untuk menjual barang antik. Pada umumnya, barang yang dibawa pada malam hari kebanyakan baru saja digali dari dalam tanah atau baru dicuri maupun dirampas dari orang lain. Tentu saja ada juga yang sengaja membawa barang palsu untuk menipu. Meskipun Peter tumbuh besar dan membangun karir di luar negeri, namun selama kunjungannya ke Makassar sebelumnya, dia sudah memahami dengan jelas berbagai aturan tak tertulis dalam lingkaran bisnis ini. Melihat pria itu tampak sangat waspada dan seperti menyembunyikan sesuatu di dalam pelukannya, Peter langsung tahu bahwa barang yang dibawa orang tersebut kemungkinan besar bukan barang yang bisa diperlihatkan secara terang-terangan. Sebenarnya, dunia barang antik hampir sama dimanapun. Perampokan makam, pemalsuan, penggantian barang asli dengan palsu. Orang barat pun sudah sangat mahir memainkan semua itu. Karena itulah, Peter termasuk orang yang sangat berpengalaman dan telah melihat berbagai macam tipu daya. Namun dia tidak menunjukkan kewaspadaannya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Tentu saja, aku menerima barang. Silakan masuk. Mari kita bicara di dalam." Sambil berkata demikian, dia segera mempersilakan pria itu masuk ke tokonya. Pada saat yang sama, di area parkir luar jalan barang antik, Ridwan dan Joni sedang menonton siaran langsung yang dikirim secara real time. Hanya saja, layar masih gelap gulita dan suara yang terdengar sangat samar serta berantakan. Sehingga mereka tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Joni menjelaskan kepada Ridwan yang duduk di sampingnya, "Ketua, kurasa orangku itu masih menyimpan ponselnya di saku. Makanya gambarnya belum jelas, jangan khawatir. Begitu dia mengeluarkan ponselnya, kita pasti bisa melihat semuanya dengan normal." Ridwan mengangguk berulang kali. Teknologi sekarang benar-benar luar biasa. Peralatan seperti ini dulu cuma ada di film-film mata-mata. Kupikir itu hanya karangan belaka. Tak disangka ternyata benar-benar bisa dibuat. Joni tertawa. Itu belum seberapa. Aku yakin Ketua Ridwan jarang main internet. Kalau sering berselancar di internet, benda seperti ini sudah bukan hal aneh lagi sejak beberapa tahun lalu. Sementara itu, pria tersebut sudah dibawa masuk ke toko Peter. Begitu masuk dan melihat keadaan toko yang kosong melompong, dia bertanya dengan nada ragu, "Bos, kau benar-benar membuka usaha di sini? Kenapa toko ini kosong sama sekali?" Peter tersenyum. "Toko ini baru saja kuambil alih, bahkan sebenarnya belum bisa disebut benar-benar buka.
Aku hanya baru menyewanya dan merasa sayang kalau dibiarkan kosong. Jadi, kupasang papan nama dulu. Nanti setelah barang yang aku kumpulkan semakin banyak, tentu toko ini akan penuh koleksi. Setelah itu dia menambahkan, tapi itu tidak mempengaruhi urusanku membeli barang. Asalkan kau membawa barang bagus, aku pasti akan membelinya. Dan harganya juga akan sangat adil. Lalu Peter memandangnya dan berkata sambil tersenyum, "Di sini tidak ada orang lain. Bisakah kau mengeluarkan barangnya supaya bisa kulihat?" Pria itu mengangguk. Dia duduk di hadapan Peter, lalu mengeluarkan patung perunggu beserta alasnya dari saku dan menyerahkannya bersama kain sutra merah pembungkusnya. Setelah menyerahkan barang tersebut, dia juga mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja.